Sebelum kita memulai pembelajaran kita di sore hari ini, kita memulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya siapa ketua kelasnya? Oke, silakan pimpin doa kita sebelum memulai pembelajaran. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, lebih baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Quran surah Ad-Duha, informasi apa saja yang kalian dapatkan. Nanti Ibu akan jelaskan lebih lanjut. Baik, anak-anak sudah ya waktu membacanya. Sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu bahwa peserta didik atau anak-anak diharapkan setelah mempelajari apa yang didapat pada hari ini itu dapat membaca Quran surah Ad-Duha itu dengan makhorijul huruf yang baik dan benar. Oke, sekarang tadi anak-anak sudah Ibu perintahkan ya untuk membaca informasi apa saja yang didapat dari Quran surah Ad-Duha. Baik, Quran surah Ad-Duha ini artinya waktu pagi. Kemudian Quran surah Ad-Duha ini juga termasuk ke dalam surah yang ke-93. Terdiri dari berapa ya anak-anak? 11. Nah, dan juga surah Ad-Duha ini termasuk atau diturunkan di Mekah. Artinya kalau diturunkan di Mekah termasuk surat apa anak-anak? Iya. Jadi udah paham ya untuk informasi sebelum kita memulai pembelajaran kita. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, Ibu meminta anak-anak bawa Al-Quran ya anak-anak hari ini. Kalau yang nggak bawa, silakan buka LKS-nya ya, halaman 3. Di situ ada tercantum Quran surah Ad-Duha. Nah, silakan dibuka ya surah Ad-Duha-nya. Oke. Selanjutnya, nah sebelum kita mulai membaca Quran surah Ad-Duha ini, Ibu akan menggunakan atau akan memperdengarkan kepada anak-anak bagaimana pelafalan dari Quran surah Ad-Duha ini dengan melihat makhorijul yang baik dan benar. Oke, di sini Ibu menggunakan media, karena Ibu gak bawa speaker ya, jadi Ibu menggunakan HP aja.
Nah, di sini anak-anak nanti didengar ya bagaimana pelafalan surah Duha itu dari apa yang kalian dengar melalui murotal yang ibu akan dengarkan. Oke. Baik, sudah dibuka semuanya ya? Sudah. Kita mulai ya. Oke, udah dengar ya tadi anak-anak ya? Sudah. Nah, sekarang simak itu baik-baik ya bagaimana pengucapan dari surah Duha ini yang benar. Nanti ikuti ibu ya sesudah ibu membacakan satu ayatnya ya. Ya, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang ibu baru sekali pengulangan ya. Siapa yang udah bisa? Saya, Bu. Oke, coba Rana. 5 ayat pertama aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbika
Wal wala saufa yu'tik. Iya kan? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Oke. 5 ayat. Jadi anak-anak ya, ibu belum meminta anak-anak untuk menghafalnya. Jadi kalau belum hafal masih boleh melihat ya teks dari pelafalan Quran surah Al-Rumah ini. Siap, Bu. Ya. Oke, satu orang lagi ya. Siapa yang bisa? Saya. Oke, coba kita lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarqa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Oke, sudah bagus ya. Selanjutnya, ibu masih beri kesempatan. Oke, Yosin, silakan. Ya, 5 ayat 5 ayat aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Oke, sudah bagus ya. Oke, sekarang tadi yang sudah ibu beri kesempatan untuk membaca tadi ada Yosin, ada Rahma sama Nuralia ya. Iya, Bu. Oke, nah di sini ibu akan membagi anak-anak ke dalam 3 kelompok. Nah, tadi kan ada teman kita yang udah bisa tuh ya, ada Nuralia, ada Rahma sama Yosin. Oke, ada 3 orang. Nah, sekarang ibu meminta anak Yosin sebagai ketua dari kelompok 1 dan Rahma dari ketua kelompok 2 dan juga Nuralia dari ketua dari kelompok 3. Nah, untuk Yosin anggotanya ibu pilih dari Mezi sampai Malimbi itu kelompok 1, dari Mezilfa sampai Nurulika itu kelompok 2, dari Mursiana sampai Misbah itu kelompok 3, dan Julian sama Yusak ke kelompok 1, Fahmi sama Nino kelompok 2, dan terakhir Nadila itu masuk kelompok 3. Oke, sekarang kelompok 1 silakan ke sebelah sini barisannya. Ya, Bu. Di kursi aja ya. Ayo kelompok 2. Kelompok 2. Saya ketua. Di kursi aja, di kursi aja. Membuat lingkaran ya. Membuat lingkaran, tapi di kursi aja. Sini, oke ya. Sekarang dulu ya. Oke. Kelompok 2 di mana? Kelompok di sini, Pak. Kelompok 3 di sebelah ini ya. Kalau bisa bisa di kota lo. Oh, kursinya. Martia, kamu yang tahu. Dari pasar Dan ya. Film mulai. Oke, sekarang yang ini tadi kelompok berapa? Satu ini kelompok 2, yang di belakang kelompok 3. Oke, tadi di sini yang membaca tadi siapa? Yosin ya. Nah, di sini ibu meminta kepada Yosin untuk menyimak teman-temannya. Bagi yang belum bisa nanti dibenarkan pelafalannya. Yang udah bisa juga nanti bantu Yosin ya untuk membenarkan teman-teman yang belum bisa. Nah, begitu juga dengan kelompok 2 tadi siapa? Nuralia ya, yang udah baca ya. Juga Rahma. Oh ya, Rahma. Kamu masuk kelas itu. Kamu ikut semuanya. Jadi ini Rahma ya. Nah, nanti Rahma sama teman-temannya ya yang belum bisa. Dan nanti kalau misalnya ada yang udah bisa nanti bantu Rahma untuk nyimak teman-temannya ya. Begitu juga sama Nuralia nanti nyimak teman-temannya bagi yang belum bisa. Nanti ya ada yang bisa
pembacaan yang ada pada Quran surah Duha ini. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang hukum bacaan tafkhim dan tarqiq. Nah, tafkhim itu apa sih? Tafkhim itu hukum bacaan yang pelafalannya itu tebal. Apa saja huruf-hurufnya? Huruf-hurufnya ada 7. Yang pertama ada huruf kho, so, do, ghain, to, ko, dan zo. Dan 7 huruf ini termasuk ke dalam huruf istilah. Kemudian ada juga huruf lam. Huruf lam ini terdapat pada lafaz Allah. Nah, untuk huruf istilah itu contohnya di sini Ibu memberi contoh yaitu dari kata Maryam, ya, di rohnya ini. Jadi Maryam, jadi pelafalannya Maryam. Rohnya itu tebal ya, rohnya lebih jelas nampak. Kemudian kalau pada lafaz Allah yaitu pada huruf lam itu contohnya di sini gua ambil dari kata wallah, kan pengucapannya wallah, kan itu kan tebal ya, wallah. Oke, itu untuk yang tafkhim. Selanjutnya untuk yang tarqiq. Yang tarqiq ini artinya kalau yang tafkhim tadi tebal, berarti yang tarqiq apa? Tipis. Oke. Kalau yang untuk tarqiq ini hurufnya nggak banyak kayak yang tafkhim ya. Hurufnya hanya 2, hanya pada huruf lam dan juga ro. Kalau yang ro itu di sini Ibu memberi contoh dari kata kabir. Bagaimana pengucapannya? Kabir. Nah, ro-nya itu kan tidak tebal seperti mar itu kan terlalu tebal ya. Kalau ini kabir, jadi tipis saja kabir. Nah, kemudian ada juga pada huruf lam. Lamnya ini juga terkhusus pada lafaz Allah juga, sama seperti tafkhim, tetapi membedakannya dari pelafalannya. Yaitu di sini Bu memberi contoh dari kata yang sering kita sebut ya sebelum membaca Al-Qur'an, bismillah. Jadi tipis anak-anak. Jadi cara membacanya bukan bismillah ya. Kadang masih ada anak-anak yang masih suka salah dalam membaca bismillah itu. Jadi bukan bismillah, tapi bismillah. Bismillah. Nah, tetapi untuk yang tafkhim ini apa tadi? Dari pelafalannya tebal ya seperti wallah. Selain fathah, kalau yang untuk tafkhim ini ada 2, ada fathah dan juga dhamma. Kalau yang yang dhamma ada yang bisa nggak? Contohnya gimana? Dhamma? Ya, dhamma. Dari yang yang tafkhim. Rasulullah. Oh iya, Rasulullah bisa ya. Termasuk dalam tafkhim ya tadi ya, bukan Rasulullah, bukan ya? Artinya tebal ya anak-anak ya. Ini termasuk ke hukum bacaan tafkhim. Oke, tadi kan Ibu sudah meminta anak-anak untuk menyimak teman-temannya bagi yang belum bisa tadi. Nah, sekarang Ibu anggap anak-anak sudah bisa menghafalkan Quran surah Duha ini dengan baik dan juga sudah memperhatikan Ibu di depan tadi. Anak-anak sudah paham bahwa bagaimana pelafalan yang benar untuk membaca Quran surah Duha ini. Nah, sekarang Ibu minta satu perwakilan dari setiap kelompok untuk maju ke depan membaca Quran surah Duha ini 5 ayat saja, tetapi sesuai dengan makhorijul huruf yang sudah Ibu jelaskan tadi. Oke, kalau kelompok 1 yang bisa siapa selain dari Yosin tadi? Karena Yosin tadi sudah benar. Yosin tadi kan sudah bagus, makanya Ibu jadiin ketua. Jadi yang sudah diajarin Yosin tadi siapa yang bisa? Oke, Mbak Ratu silakan maju ke depan. Maju ke depan. Di sini aja. Oh, di sini aja. Tidak boleh malam. Gimana aja ya? Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh dekat-dekat. Walaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda.
Shadaqallahu azim. Amin. Jadi kelompok 1 Liosif berhasil mengajarkan di sini. Kelompok 2 kemudian dari kelompok 2 yang sudah diajarkan oleh Rahmadi. Siapa yang bisa? Bauta. Oke. Yang kelompok silakan. Dimana saja ya? والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Oke, sudah bagus ya anak ya. Beri tepuk tangan kelompok 2. Selanjutnya yang terakhir kelompok 3. Kelompok 3, siapa yang sudah bisa? Tadi sudah diajarin sama Nuria? Oke, Misbah, silakan. Ya, 5 ayat saja. Sesuai dengan Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatima fa'awa wa wajadaka sudah lewat. Sudah Bu, sudah. Oke, tadi kelompok 3 sudah anak-anak ya, sudah bagus sesuai dengan makhorijul huruf yang sudah Ibu jelaskan. Please juga ya. Oke, jadi pembelajaran hari ini anak-anak sudah paham ya? Sudah, Bu. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah bahwa Quran surah Duha ini tadi termasuk ke dalam surah Makkiyah, terdiri dari 11 ayat. Termasuk ke dalam surah yang ke-93 dan juga hukum bacaan yang ada pada Quran surah Ad-Duha ini selain hukum tajwid yang lain-lainnya yang sudah kalian pelajari ya di kelas 5 lalu. Ini ada hukum bacaan tafkhim dan juga tarkik yang sudah dicontohkan oleh anak-anak bahwa anak-anak sudah bisa. Nah, sekarang untuk PR-nya anak-anak silakan di rumah nanti untuk minggu depan kita ada pembelajaran untuk menulis. Jadi anak-anak di rumah melatih ya untuk menulis bagaimana menulis Quran surah Duha ini dengan baik dan benar. Oke, Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.